Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menonton jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang individu, kelompok, dan masyarakat. Apa itu individu? Menurut Effendi pada tahun 2010 dalam Purwati Asming pada tahun 2017, individu merupakan penjabaran dari kata in dan divided yang dapat dimaknai sebagai kesatuan, tidak dapat dipisahkan dan tidak dapat dibagi-bagi. Artinya bahwa manusia sebagai makhluk individu merupakan satu kesatuan antara aspek jasmani dan rohani yang tidak dapat dipisahkan dan tidak dapat dibagi-bagi. Sementara itu, manusia sebagai makhluk sosial berasal dari kata Latin socius yang artinya bermasyarakat, yang dalam makna sempit adalah mendahulukan kepentingan bersama atau masyarakat, sehingga arti dari manusia sebagai makhluk sosial dapat diartikan sebagai makhluk yang hidup bersama dengan manusia lain dan tidak melakukan kegiatannya sendiri tanpa adanya keterlibatan orang lain. Dalam kegiatannya tersebut, manusia akan selalu membutuhkan orang lain dan membutuhkan wadah untuk melakukan kegiatan tersebut. Nah, sebagai makhluk sosial, maka manusia memerlukan yang pertama, manusia dan ruang. Manusia hidup dalam waktu maupun ruang, di mana antara keduanya saling berinteraksi dan mempengaruhi. Bahkan dalam kondisi tradisional, ruang, waktu, makna, dan komunikasi saling keterkaitan. Hubungan ini dapat berupa hubungan dimensional atau antropometri serta hubungan psikologi dan emosional atau proksimik. Manusia dan ruang juga memiliki 6 spektrum sebagai berikut. Yang pertama, daerah pribadi perorangan, yang kedua daerah pribadi keluarga, yang ketiga daerah pribadi kelompok besar, yang keempat daerah publik kelompok besar, yang kelima daerah semi publik perkotaan, dan yang terakhir daerah publik perkotaan. Adapun aspek perilaku manusia sebagai makhluk individu dan sosial pada ruang terbuka. Publik pola perilaku manusia dalam suatu lingkungan adalah hasil dari proses interaksi manusia dengan lingkungannya yang melibatkan emosional, individual, dan sosial. Dalam menganalisa terhadap privasi dan kebutuhan sosialnya tersebut diperlukan pendekatan melalui setting perilaku. Konsep ini mengacu pada setting perilaku yang terdiri dari 3 komponen, diantaranya fisik, sosial, dan budaya. Yang kedua yaitu kelompok. Kelompok merupakan unit sosial yang terdiri dari himpunan individu yang memiliki kesamaan kebutuhan, minat, aspirasi, dan memiliki hubungan interaksi serta ketergantungan antara satu dengan yang lainnya yang diatur oleh norma-norma tertentu. Kelompok terbagi menjadi 3 bagian, antara lain atas dasar perubahan kelompok, atas dasar kelompok, dan atas dasar terpaan perubahan. Apa itu atas dasar perubahan kelompok? Ditinjau dari besaran jumlah anggota, maka dikenal 2 jenis kelompok, yaitu kelompok kecil atau small group dan kelompok besar atau large group. Dan ada pula atas dasar kelompok. Atas dasar kelompok terbagi menjadi 2, yaitu kelompok formal. Kelompok formal adalah kelompok yang mempunyai tujuan yang jelas, mempunyai peraturan-peraturan yang tegas. Lahirnya tujuan dan peraturan itu dibicarakan bersama dan dirumuskan secara tertulis maupun tidak tertulis, seperti nilai-nilai dan norma kelompok. Dan ada pula kelompok informal, merupakan suatu kelompok yang tumbuh dari proses interaksi, daya tarik, dan kebutuhan seseorang. Dalam kelompok ini, anggota kelompok tidak diatur dan diangkat atau dilegalisasi dalam suatu pernyataan formal. Dan yang terakhir, atas dasar terpaan perubahan. Berdasarkan sikap kelompok terhadap terpaan perubahan, maka dikenal ada jenis kelompok terbuka dan kelompok tertutup. Kelompok terbuka adalah suatu kelompok yang secara tetap mempunyai rasa tanggap akan perubahan dan pembaharuan. Sedangkan kelompok tertutup atau kelompok larger, yakni kelompok yang kecil kemungkinannya untuk menerima perubahan atau pembaharuan. Dan yang terakhir yaitu masyarakat.
Masyarakat sebagai terjemahan istilah society adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semu tertutup atau semi terbuka, di mana sebagian besar interaksi yang berada di dalam kelompok tersebut. Adapun proses terbentuknya masyarakat antara lain, terdapat sekumpulan orang berdiam atau bermukim di suatu wilayah yang relatif lama, dan akibat dari hidup bersama dalam jangka waktu yang lama itu menghasilkan kebudayaan berupa sistem nilai, sistem ilmu pengetahuan, dan kebudayaan kebendaan. Ada pula ciri-ciri masyarakat. Pertama, masyarakat adalah manusia yang hidup berkelompok. Kedua, masyarakat yang melahirkan kebudayaan. Ketiga, masyarakat yang mengalami perubahan. Keempat, masyarakat adalah manusia yang berinteraksi. Kelima, masyarakat yang terdapat kepemimpinan. Keenam, masyarakat terdapat stratifikasi sosial. Dan ada pula jenis-jenis masyarakat. Yang pertama, masyarakat primitif, masyarakat yang terisolir atau mengisolasikan diri dengan dunia atau masyarakat luar. Cara hidup masih terbelakang, kebudayaan yang rendah, dan tempat yang berpindah-pindah. Kedua, masyarakat desa, masyarakat yang agraris, yang kehidupannya banyak tergantung dari alam seperti hasil pertanian dan menangkap ikan. Yang ketiga, masyarakat kota, yang merupakan tempat berbaurnya segala macam suku bangsa dan hasil-hasil teknologi modern. Dan yang terakhir ada tipe-tipe masyarakat. Yang pertama, masyarakat terbuka. Masyarakat yang mau menerima perubahan-perubahan, baik perubahan budaya maupun perubahan teknologi dan segala macam perubahan yang terjadi di lingkungannya. Yang kedua, masyarakat tertutup. Masyarakat yang sulit menerima perubahan, mereka menutup diri akan perubahan mereka, tak mau bergaul dengan masyarakat luar, seperti masyarakat Papua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.